karena waktu itu saya tidak mempelajari. Jadi ini kenapa saya sengaja buka ini teman-teman, supaya teman-teman Kristen yang masih mengeraskan hatinya, ya, yang keras hatinya teman-teman, coba lembutkan. Syukron, saudaraku, sehat selalu. Yang masih mengeraskan hatinya, supaya dia lembutkan hatinya. Perhatikan, ini tujuan saya ya, bahwa saya juga pernah seperti mereka, seperti kamu ya, yang suka menghujat Islam. Lihat, perhatikan, dengar. Nggak usah perlu analogi. Kalau saya bicara di sini, Ini suara saya. kalau saya ngomong di sini, dengar diam. Nggak usah tipu-tipu. Kau nggak usah tipu-tipu di sini. Kan suara saya kan? Nggak usah kau tipu-tipu di sini. Kan suara saya. Dengar aku. Sama kayak tipu-tipu. Nggak usah kau tipu-tipu di sini. Kau bilang Roh Kudus. Bagaimana dengan Elisabeth? Bagaimana dengan Elisabeth? Kepenuhan Roh Kudus lebih hebat Yohanes yang dikandung Elisabeth. Bacot kau mau nipu-nipu kau di sini. Bunda Maria melahirkan. Mau nipu-nipu kau di sini. Apa, Bang? Hah? Bahkan sebelum, dengar kau dulu. Sebelum Allah Bapa berfirman, berarti itu Allah juga. Enggak usah bertipu kau. Kayak saya ngomong, itu yang saya sebelum Maria. Yesus itu adalah perkataan kalimat. Sebelum Gabriel mendatangi Maria, Gabriel itu mendatangi siapa duluan? Kutanya sama kau. Dia adalah firman. Tuh, saya mengatakan Yesus adalah firman. Siapa firman mendatangi Maria? Perhatikan ya, saya masih kuat tuh, masih Kristen dulu teman-teman. Jadi supaya teman-teman Kristen yang lain ya, yang masih keras hatinya, lembutkan. Karena saya pun dulu seperti kalian gitu loh. Ini buktinya ya, perhatikan. Bang, sebelum Gabriel mendatangi Maria, lompat kau takut kau. Yesus adalah firman. Kan biar kau tahu bahwa Allah itu adalah firman. Yesus adalah firman yang datang dari Allah. Terus yang sama kayak saya berbicara. Yang ke Elisabeth siapa? Suara saya kan Alkitab. Yang ke Elisabeth siapa? Enggak butuh analogi kau. Yang ke suara saya. Enggak butuh analogi kau. Lompat ke Elisabeth, Bang. Ngapain kau lucu? Kau biar anak bicara tadi. Enggak usah kau pahami aku. Biar anak Saudaraku, adalah firman. Firman saya adalah sendiri, Bang. bangsa Kau yang menjadi manusia. Yang datang ke Elisabeth salah paham tentang Kristen. Yang datang ke Elisabeth salah mengerti tentang kami. Yang datang ke Elisabeth siapa? Terangkan. Yang datang ke Elisabeth siapa? Gabriel. Elisabeth dipenuhi Roh Kudus. Gak usah kau tipu-tipu kau di sini. Mau lompat kau. Mau lompat ya. Mau lompat kau. Coba gini Alkitab ya. Kan yang dipanggil tadi keluarga Yesus. Itu canggih. Kenapa Yohanes siapa? Itu Yohanes siapa? Yohanes ke Elisabeth. Lah, kau bilang kenapa ke Elisabeth? Kan ini yang ditanya tadi. Kenapa kalian menuhankan Yesus? Maksud dari tema tadi kan kenapa kalian menuhankan Yesus? Sebelum Gabriel mendatangi Maria, Gabriel mendatangi Maria, Gabriel datang ke Elisabeth. Kepenuhan Roh Kudus itu Elisabeth. Gak usah kau tipu-tipu kau. Bacot kau di sini kau. Saya makanya jangan dipotong kalau saya ngomong, Bang, biar saya jelaskan. Untuk apa kau tipu-tipu di sini? Gak usah kau tipu-tipu di sini. Itu adalah Takbir, firman. Allahu Akbar. Suaranya. Dia adalah suaranya. Ini Bang Juma datang ya, lihat, Bang Juma datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai Bang Juma datang tuh ke saya. Sehat selalu, Bang Suma. Sehat. Cuman suaranya ini yang agak. Abangku. Iya, sahabatku, masya Allah. Makasih saudaraku, sehat selalu juga ya. Doa yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Ada mau naik Daniel sebentar. Selamat sore, saudaraku anak TV. Sudah ya. Bukti ya bahwa saya juga dulu keras seperti teman-teman Kristen saat ini. Kenapa bisa membuat saya lembut? Karena saya mempelajari teman-teman. Demi Allah, kalau kalian pelajari betul dengan hati yang buang doktrinnya, dogma, buang. Simpan di kamar mandi, buang jauh-jauh doktrin yang dari gereja itu ya, buang. Yang kata pendeta pas buang. Jujur saya, buang. Lembutkan hatimu, pelajari, kau bandingkan. Bahkan dengan Yesus saja, saya berani saya ngomong, karena terbukti. Bahkan dengan Yesus saja teman-teman, jauh Rasulullah. Satu kisah saya kisahkan kepada kalian ya, yang belum kenal siapa Nabi Muhammad. Kalau saya ceritakan kamu, siap-siap kalian ya, yang tidak paham tentang Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi saya katakan teman-teman ya, sebelum saya cerita,
buka hatimu, buang doktrin dan dogma dari gereja, kurung di dalam WC, bila perlu masukin dalam kloset, siram dengan air ya, biar dia masuk sampai di dalam bercampur dengan tai segala macam, udah. Karena saya lihat yang DM saya ini suka menghujat Nabi Muhammad terus. Kau lihat, kau buang doktrin dogma itu. Kemudian kau baca buku Sirah Nabawiyah, buka hati, lembutkan hatimu, baca, belajar. Potong jari saya ini yang lebih nih, potong, kasih lurus. Kalau kau tidak mualaf, potong jari saya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demi Allah saya katakan. Ya, nanti saya kasih naik dia. Daniel, sabar. Intinya teman-teman, saya dulu seperti mereka juga. Tapi, satu kata buat Nabi Muhammad. Ya, beliau adalah manusia paling mulia di muka bumi ini. Nabi Muhammad sekali lagi adalah manusia paling mulia di muka bumi ini, dari segi apapun, mau moral ke, mau segala macam, beliau paling mulia, paling sempurna, titik. Ya, beliau tidak seperti Nabi Muhammad, tidak seperti Yesus. Yesus pernah mengamuk, pernah mengutuk pohon ara, pernah ngamuk di depan bait Allah, pernah membongkar obrak-abrik meja orang, dagangan orang. Rasulullah tidak begitu, teman-teman. Budak-budak yang sengsara itu dirangkul, disetarakan. Makanya di Islam itu teman-teman, kalau sholat itu Allahu Akbar, habis ruku semua sujud, muka sampai ke tanah. Ritual ibadah yang seperti itu hanya dilakukan oleh umat muslim. Jadi sekali lagi teman-teman, hanya Islam yang mengimplementasikan ajaran nabi-nabi terdahulu. Terbukti di Bible sendiri teman-teman ya, perhatikan ya. Di Bible sendiri, kalau teman-teman itu baca, ini saya yakin pendeta kayak pastor nggak pernah baca nih teman-teman. Kalaupun baca, mereka tidak akan mau ngomong. Saya nggak mau tahu. Pokoknya intinya kenapa saya berani teman-teman? Karena apa? Katakanlah hak yang hak, katakan yang batil yang batil. Yesus pun pernah berkata di Matius 5:37. Perhatikan Matius 5:37. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Yang lebih dari itu berasal dari si jahat atau iblis. Kalau kau suka menambah-nambah Bible, kalianlah penyesat itu. Ya, saya buktikan teman-teman. Perhatikan. Di Bible sendiri teman-teman, ritual ibadah yang betul-betul seperti nabi-nabi terdahulu, ya, Abraham, ya, semua ya, nabi-nabi terdahulu itu sujud. Bahkan Abraham pun sujud muka sampai ke tanah. Syukron Siti. Saudariku Siti ya, sehat selalu. Tuh. Yang support, yang selalu tetap layar, semua saya doakan sehat selalu teman-teman ya, istiqomah Islam, agama yang benar, jangan kemana-mana. Perhatikan teman-teman, nih lihat ya, di Bible sendiri Nehemia ya 8 nomor 6. Perhatikan teman-teman ya. Ini di Bible ya, bukan saya, ini data loh, bukan saya asal-asal bicara, ini data. Nehemia 8 nomor 6. Lalu Esra memuji Tuhan. Allahu Akbar, kalau bahasa Arabnya ya, ini bahasa Indonesia, Allah yang Maha Besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ritual ibadah yang seperti ini teman-teman hanya dilakukan oleh agama mana teman-teman? Yang beribadah seperti ini, ruku ya, terus berlutut, terus sujud dan muka sampai ke tanah. Agama apa teman-teman? Allahu Akbar. Masya Allah, Islam betul. Ini di Bible ya, perhatikan teman-teman. Allahu Akbar. Sadarlah kalian teman Kristen, benar saya kasihan sama kalian. Bahkan Yesus juga teman-teman ya. Yesus sendiri mengimplementasikan teman-teman. Perhatikan. Matius 26:38 ya. Perhatikan teman-teman. Ini Yesus ya. Sebelum waktu dia di Taman Getsemani, perhatikan teman-teman ya. Lalu katanya kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya.
tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga bersama dia. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Perhatikan. Sujud ya. Dan berdoa. Ya, jadi kalau Mikana, ya, orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi, Yosua Mesias atau Yesus, itu akalnya itu sudah ini teman-teman, sudah konslet ya, sudah konslet, serius sudah konslet. Susah lagi dibenerin ya. Jadi ini ya, lihat. Yesus berdoa, sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu." Cawan ini atau penderitaan teman-teman ya. Karena Yesus mau ditangkap ya. Jadi biarlah penderitaan yang akan aku hadapi ini maksudnya kan. Lalu daripadaku. Tetapi perhatikan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saat ini Yesus disebut Muslim. Kenapa demikian teman-teman? Karena sejatinya ya, Muslim adalah orang yang berserah diri, patuh, tunduk, takluk kepada Tuhan semesta alam. Itulah Muslim, seperti Yesus ya. Itu. Jadi kita bersyukur yang di Islam teman-teman ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istiqomah selalu saudara-saudaraku. Siapa yang mau naik tadi ya? Setiawan, Sukron Setiawan, sehat selalu saudaraku. Oh, Sal Pasaribu, silakan saudaraku. Daniel, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudaraku Bang Sal. Oh, banyak sekali saudaraku di bawah tadi. Sorry. Saya lagi asik. Ini. Masya Allah, betul, karena Nabi Muhammad itu dijuluki Bang KTP itu adalah Al-Amin, amanah, Ya. jujur. Ya. Nah, Betul. Nabi Muhammad itu dijuluki. Yang juluki bukan diri dia, tetapi orang lain yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Betul. Mana sih itu tadi yang mau naik Daniel itu? Saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum Bang Joni. Bang Joni. Oh, Bang Joni makanya lagi udah dari tadi minta naik ya. Bang ya, lo panggil ya? Astagfirullah. Bang Daniel, selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Iya, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang hoten. Ya, mereka menyelamatkan malam. Selamatkan malam. Kalau kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semua kesejahteraan dilimpahkan ke bagimu dan bagimu juga. Waalaikumsalam. Jadi kita tuh agama kasih ya. Saling mendoakan. Saling itu. mengasihi, Dan betul. Itulah Islam ya. saling mendoakan. Betul sekali. Silakan Daniel. Ada yang masuk ya? Bang Mosat. Halo, saya mau bertanya ini. Bisa Silakan, bertanya? Ya, silakan. Bagaimana berdoa kepada orang mati mengabulkan doa yang hidup itu? Sebentar saudara Mosak ya, sabar. Satu-satu ya. Ya, dahulukan dulu Bagaimana? Ulang adabnya. pertanyaannya. Kan lebih dulu tadi Daniel. Ya, sebentar Bang. Daniel dulu ya. Enggak apa-apa itu, Kita Bapak. tertib di sini ya. Tertib ya. Bapak itu layarnya dulu, Pak. Hah? Layarnya dulu yang itu yang Oke, biar kita jawab boleh. ya. Biar kita Silakan, Bang Sal. jawab. Kita jawab. Yang berdoa kepada orang metong siapa? Nah, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu umat Islam pun mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Tidak ada satu umat Islam pun mengatakan Nabi Muhammad adalah yang tidak meninggal. Semua mengatakan Nabi Muhammad itu adalah meninggal seluruh Islam. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad jasadnya, apanya ruhnya. Apa hadisnya? Di surat Al-Imran ayat 169, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun.
Jangan sekali-sekali kamu mengira orang-orang yang gugur jalan Allah tuh mereka tuh binasa atau meninggal, ya, metong. Ini nggak apa-apa ngomong MTI bang KTP. Aman. Ini anti rungkat. Jangan sekali-sekali orang-orang yang mengira orang-orang yang gugur jalan Allah tuh mati, tetapi mereka itu sebenarnya hidup di sisi Tuhannya, diberi dianugerahi rezeki dari sisi Tuhannya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah masuk ke dalam maut. Tetapi Tuhan siapa yang mengatakan bahwasannya Tuhan bisa masuk ke dalam maut? What the hell? Silakan. Bukankah yang mengenal surga itu orang yang pernah Mengarahkan ke siapa, turun Pak? dari surga? Tetapi bagaimana kita berbicara tentang keselamatan? Dalam iman Islam belum ada orang yang masuk surga. Said fisabilillah itu akan masuk surga tanpa hisapan. Itu udah janji Allah. Semua manusia ini belum masuk surga. Yang udah wafat, yang udah meninggal. Yang masuk surga nanti para nabi terlebih dahulu. Jadi bagaimana Anda tahu tentang surga? Dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaan kalau begitu, dari mana kamu tahu adanya surga? Saya tidak tahu, saya tidak meyakini surga itu ada. Waduh. Kalau kamu Ini tidak ateis meyakini seperti surga ini. itu ada, lantas ngapain kamu bertanya tentang surga? Sebentar, Bang Sal, izin Bang Sal, coba tanya dulu. Dia agamanya apa, Bang Sal? Agama apa? Jelaskan. Agama apa dia? Iya, Biar nyambung. agama. Nanti ateis. Ateis, kalau ateis kita langsung buang. Enggak, kalau Animisme. ateis ku kasih analogi nih Bang. Kalau ateis deh Bang. Animisme. Apa? Animisme. Aduh, nggak jelas memang. Di KTP-mu agama apa, Bang? Belum Di punya KTP agama nih nampaknya. Di KTP-nya Belum punya kamu agama apa? Animisme. Nggak ada orang Indonesia yang mengakui agama animisme. Agamamu apa di KTP? Iya.